yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabirun wa manafi'u lin-nas yas'alunaka 'anil yatama yas'alunaka 'anil ahillah yas'alunaka madza yunfiqun yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fi wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Semuanya dialog. Kalau mereka bertanya kepadamu yang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka katakanlah ini jalannya. Ada dialog. Nabi duduk, sahabat datang bertanya, lalu kemudian ada dia berdialog. Hal nara rabbana yaumal qiyamah ya Rasulullah. Apakah kita bisa melihat Tuhan nanti pada hari kiamat ya Rasulullah? Sekarang dialog. Sudah tidak ada lagi tentang Tuhan. Yang kedua adalah pertama pengetahuan, yang kedua tanpa kita sadari rupanya kita fisiknya seperti dulu tapi pikirannya sudah hancur, sudah rusak dan kita tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlul fadaili wal karamat. Hadratal muhtaramin ashabal fadail al-asatiz al-kiram al-habaib al-afadil al-ulama al-ajillah. Mudah-mudahan guru-guru kita panjang umur, sehat sehingga berkahnya melimpah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Amir perjalanan kami Kiai Haji Dr. Ahmad Fauzi Tijani Marta'amallah Biduli Umuri. Para guru, para kiai yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, keluarga Bapak Haji Abdul Khalik beserta seluruh pegawai, karyawan, sahabat, jiran, jamaah semuanya, insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada seorang anak kecil perempuan jual gorengan. Lalu kemudian musibah, anak ini maaf diperkosa, dibunuh. Lalu kemudian orang pun berdatangan karena simpati, kasihan, memberikan bantuan, memberikan pertolongan. Termasuklah kita mengutus tim Ustadz Abdul Somad untuk memberikan bantuan. Ketika tim kita sampai ke lokasi, tertulis di pintu ada tulisan besar, letakkan saja bantuan di sini. Kalau mau wawancara dengan ibunya, mau kasih berapa? Ternyata ketika bantuan simpati mulai datang, di antara yang datang ini adalah konten kreator. Konten kreator modal kamera, diupload di Facebook, di Instagram, di TikTok, masukkan ke channel YouTube, mereka dapat duit. Tidak peduli mau orang meninggal, mau orang kena perkosa, mohon maaf, mau orang sakit, yang penting diupload, jadi cuan, jadi duit. Tidak lagi memperdulikan norma agama, melanggar budaya, tata krama, sopan santun, dilanggar, ditabrak. Dulu zaman kita kecil dikhawatirkan TV, tapi TV ada jamnya. TV hanya muncul sampai jam 12 siang. Itu pun hari Ahad, namanya TVRI. Hari Senin nggak ada. Lalu kemudian muncul TV baru sampai jam 10 pagi, namanya TPI.
filmnya Mahabharata. Pria ini memiliki gaya yang sok keras, tapi giliran digas, sesak napas, anjay. TPI, filmnya Mahabharata. Yang senyum berarti udah tua. Sampai akhirnya muncul TV. Sejahat-jahatnya TV ada jamnya. Dan kalau di remote mati, selesai. Tapi sekarang setiap orang punya TV. Satu orang bisa punya 4 channel. Channel live di Facebook, live di TikTok, live di Instagram, live di Twitter, dan dia punya grup WhatsApp. 24 jam bisa ditonton pagi, siang, malam. Senakal-nakalnya TV masih ada pengawasnya, yaitu dari Dinas Penerangan Informatika. Kalau TV ini melanggar kode etik, TV ditegur, acaranya diturunkan. Sekarang orang bisa live TikTok dengan memajang minuman keras. Seorang peminum khamar dengan bangganya cerita pengalaman mabuknya dengan mempertontonkan minumannya karena dia disponsori oleh pabrik perusahaan khamar. Dia bisa live terus bicara sampai kapan dia mau. Seorang maaf penjahat kelamin, dia bisa wawancara podcast, cerita tentang pengalaman zinanya, kejahatannya tanpa ada yang mengawasi. Siapa yang mau menangkap? Maka di tengah kehebohan dunia ini, tsunami internet ini, diberilah kajian subuh ini. Saya seumur-umur pengajian belum pernah judulnya secanggih ini. Biasanya ngaji masalah ikhlas, masalah takwa, masalah tazkiyatun nafs. Tapi kajian subuh ini amat sangat penting. Berapa banyak bapak ibunya sudah tahajud, sudah sholat sunat, khataman Quran, ternyata di rumah anak korban internet. Ini amat sangat penting. Lalu apa langkah yang bisa kita lakukan? Saya dari mulai melihat judulnya tadi sudah mulai mikir. Jadi kalau dilihat Ustaz Somad dari tadi diam. Kalau Tuan pergi ke Batam, jangan lupa memberi bunga suplir. Kalau nampak Ustaz Somad lama diam, itu karena dia lagi mikir. Ada 5 yang bisa kita lakukan sebagai orang tua. Yang pertama, pengetahuan tentang internet. Orang tua mesti paham tentang aplikasi blog. Ada satu aplikasi untuk memblokir web-web yang masuk ke dalam internet kita. Kalau di rumah pakai wifi, maka dimasukkan aplikasinya sehingga blog-blog itu tidak bisa setelah diblok, daftar website yang diblok. Maka dia nanti ketika diklik oleh anak langsung terblokir, tidak bisa lagi. Jadi pengetahuan orang tua mesti lebih daripada anak. Yang jadi masalah sekarang, orang tua mau buka handphone nanya ke anak, passwordnya dipegang anak. Orang tua tiba-tiba dipanggil kepolisian. Kenapa? Karena handphone bapak dideteksi sering melakukan dan seterusnya. Ternyata anak tahu password orang tuanya dan dipakai untuk game online. Uangnya dari mana? Pinjol, pinjaman online dipakai untuk game online. Jadi orang tua mesti paham, mesti ngerti.
Teman saya guru di salah satu madrasah. Dia cerita ke saya, diadakan razia handphone. Razia handphone, lalu semua handphone mendadak inspeksi dikumpul dalam satu keranjang. Lalu kemudian diperiksa satu-satu, orang tua dipanggil. Ini anak ibu, handphonenya sudah tidak sesuai dengan umurnya. Tolong ibu perhatikan. Ini handphonenya kami tarik, jangan kasih ke anak. Anak ibu sudah rusak. Lalu kemudian si ibu ngomong, mohon maaf Pak Ustadz, itu handphone suami saya. Jadi ternyata like father, like son. Bagaimana orang tua, begitulah anak. Kalau kita mau anak kita soleh, maka kita mesti muslim. Tidak hanya sekedar solihun li nafsihi, baik untuk diri sendiri, tapi muslihun li ghairihi, bisa memperbaiki dan orang yang paling dekat dengan anak-anak kita. Wa anzir ashiratakal aqrabin, yang dekat-dekat dulu. Jadi nggak ada salahnya kita ngundang tim media, anak-anak dari Fakultas Sains Teknologi, minta pengetahuan. Jadi kalau selama ini arisan keluarga ngundang ustadz ceramah tentang toharoh, tentang fikih sholat, bagus. Tapi undang juga dari tim media untuk pengetahuan kita, kira-kira yang bisa mengkat ini apa? Handphone anak saya ini aplikasi apa yang bisa dipasang? Bagaimana cara kita tiba-tiba sidak untuk melihat handphone anak? Apa saja web yang dia buka? Pembicaraan dia dengan siapa saja? Itu handphone. Kalau kita buka, nanti kita buka aplikasi WhatsApp. Hei Dola, pilih satu angka antara 1 sampai 1000. Aku pilih angka 742. Nanti kita buka aplikasi WhatsApp, muncul di sana keris, lalu kemudian kita scan, kita bisa tahu anak kita ngobrol dengan siapa, pembicaraannya apa. Orang tua mesti tahu. Jangan sampai malah handphone orang tua yang disadap anaknya. Jangan sampai kembali. Ajarkanlah anak-anak kamu pengetahuan yang lebih dari zaman kamu, karena zaman mereka lebih maju di antara pesan Sayyidina Ali. Dan sekarang kita sezaman dengan anak-anak kita. Kita sibuk, akhirnya kita tidak update pengetahuan ini. Mau nggak mau, suka nggak suka, kita mesti update terus pengetahuan. Kalau tidak, nanti anak kita terjebak dalam 5 Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, grup-grup WhatsApp, ditambah lagi dengan website-website yang merajalela sekarang. Maka kalau tidak kita pahami penyebaran game online, judi online, aplikasi-aplikasi yang baru, itu semua terus setiap hari diproduksi sampai akhirnya masuk ke kepala anak kita, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi yang pertama adalah kita ngerti apa yang sedang terjadi. Ini yang paling penting. Yang pertama, faham, ngerti keadaan. Fahmus soal nisful jawab. Kalau ada pertanyaan, memahami setengah pertanyaan itu sudah dapat setengah jawaban. Kalau tidak, kita memberikan handphone ke anak, itu sama dengan memberikan pisau yang tajam, yang siap memotong urat nadinya, siap memotong lehernya, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada komunikasi dengan anaknya. Kenapa handphone ini menjadi alat penting bagi anak? Karena tidak ada komunikasi antara anak dengan orang tua. Orang tuanya sibuk, lalu anak nangis. Bagaimana supaya anak diam? Dikasih handphone. Itu kalau anak kecil.
Kalau anak sudah mulai agak beranjak remaja dewasa, setelah punya handphone, maka ada orang kirim foto, ini mbahnya, ini kakeknya, ini bapaknya, ini ibunya, ini anaknya, ini cucunya, acara arisan, semuanya pada megang handphone. La salam wala kalam. Dipoto dari atas. Yang moto dari atas, habis itu dia upload di internet, foto itu viral. Judulnya Silent Generation, generasi diam. Dulu kalau acara keluarga ngobrol, gimana nilai kamu, gimana guru kamu, gimana suami kamu, gimana anak kamu. Sekarang nggak ada, semuanya sibuk dengan handphonenya masing-masing. Silent generation. Maka yang penting adalah komunikasi. Handphone ini seperti ada lemnya. Setelah orang megang, maka dia akan terus tidak mau lepas. Maka putuskan sejenak, mesti ada komunikasi antara kita. Saya dengan Kiai bertanya, beliau bertanya ke saya gimana keadaan pondok, gimana anak-anak, gimana kurikulum, gimana baca kitab, ijazahnya SMP apa sanawiyah, aliyah apa SMA. Ada komunikasi. Memang aneh orang sekarang. Jadi kalau ketemu dengan orang yang dekat, malah nyari teman yang jauh. Nanti kalau ketemu dengan yang jauh itu nggak ngobrol juga, dicari yang jauh lagi. Sakit jiwa manusia sekarang. Dua penumpang pesawat, satu nasib, sama-sama delay, di pesawat yang sama, di airport yang sama, bukannya ngobrol, tapi malah sibuk dengan dunianya masing-masing. Andai ada orang pingsan di sebelah, bukannya ditolong, malah dipoto. Ada orang pingsan, kasihan. Jadi komunikasi ini yang tidak ada. Jadi kalau ada komunikasi antara suami dengan istri, bayangkan kalau punya istri pegawai ANS, ASN, PNS, dia masuk dari mulai jam 6 berangkat, jam 7 sampai jam 8 sampai zuhur. Dari zuhur sholat, istirahat, makan. Jam 2 sampai jam 4. Dari jam 4 pulang, maghrib. Habis maghrib makan isya. Dia hanya ketemu dengan suami dan anak 2 jam. Jam 9, jam 10. Habis itu mulai ngantuk. Artinya nggak ada komunikasi sama sekali. Bagaimana dia bertanya, gimana nilai kamu, gimana rapor kamu, gimana wali kelas kamu, apa pelajaran kamu hari ini. Dulu ada PR, orang tua bisa memeriksa. Nah, jadi kalau komunikasi ini hidup, minta handphonenya mati sejenak, ada ngobrol, ada pembicaraan, jiwanya masuk, maka insya Allah itu ada. Tapi kalau sudah tidak ada, kalau kita lihat dalam Al-Quran itu semuanya komunikasi. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabirun wa manafi'u lin-nas. Yas'alunaka 'anil yatama, yas'alunaka 'anil ahillah, yas'alunaka madza yunfiqun, yas'alunaka 'anis syahril harami qitalin fi wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Semuanya dialog. Kalau mereka bertanya kepadamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka katakanlah ini jawabnya. Ada dialog. Nabi duduk, sahabat datang bertanya, lalu kemudian ada berdialog. Hal nara rabbana yaumal qiyamah ya Rasulullah. Apakah kita bisa melihat Tuhan nanti pada hari kiamat ya Rasulullah? Sekarang dialog ini sudah tidak ada lagi antar keluarga. Maka yang kedua adalah, pertama pengetahuan, yang kedua komunikasi. Tanpa kita sadari, rupanya anak kita fisiknya seperti dulu, tapi pikirannya sudah hancur, sudah rusak.
dan kita tidak tahu. Sebelum ceramah ada seorang perempuan psikolog, dia minta sama saya 5 menit. Ustaz Somad, boleh nggak saya ngomong dengan Ustaz 5 menit aja sebelum naik ke pentas? Boleh, Bu. Dia bawa 2 kertas. Yang satu kertas gambar kepala anak, maaf, ditabrak truk, kepalanya pecah, hancur. Yang satu lagi gambar anak yang sehat. Terus dia tunjuk ke saya, Ustadz, ya, apa pendapat Ustadz tentang 2 gambar ini? Ya, yang ini kepalanya hancur, yang ini Ustadz, yang ini sehat. Dua-duanya hancur, Ustadz. Loh, enggak, Bu, ini kan kepalanya hancur, ini kan sehat. Yang ini hancur kepalanya, memang sudah hancur. Yang ini kepalanya sehat tapi isinya sudah hancur, Pak Ustaz. Dari mana kita tahu anak kita hancur tidak hancur? Dari komunikasi. Kalau dulu minta uang, sekarang sudah nggak ada minta uang. Kenapa? Transfer. Kalau dulu minta mana rapor kamu, sekarang sudah tidak ada. Kenapa? Kirim PDF. Dulu kalau orang belanja dia nanya, ini tahunya berapa? 10.000, 8.000 ya? Oh nggak bisa, 9 bisa. Ada tanya, ini siapa? Ini anak saya. Oh kemarin kok nggak kelihatan? Dia mondok di sana. Oh mondoknya di Al-Amin Perenduan. Salam sama Kiai ya, mohon doa ya. Ada komunikasi. Sekarang sudah nggak ada ya. Sekarang barang dibawa langsung langsung terbayar tanpa tanya, nggak ada komunikasi sama sekali. Jadi sebenarnya kita masih selesai sholat, ada ngomong, ada pengajian, ada komunikasi, masih ada salam, doa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehebat apapun komunikasi dunia ini, orang Islam tetap ada sholat berjamaah, ada imam, ada makmum, ada ketemu, ada musafahah, ada mohon doa, ada ngalap barokah. Inilah ajaran Islam, komunikasi. Yang ketiga adalah adanya disiplin. Disiplin ini memang berat. Saya termasuk yang lemah disiplin. Makanya antara kita suami dengan istri mesti sejalan. Karena kalau suaminya disiplin tapi istrinya longgar, rusak disiplin. Istrinya disiplin, suaminya nggak sampai hati, rusak. Saya termasuk yang nggak sampai hati. Saya ini Pak, ngomongnya memang keras, tapi hati saya termasuk yang nggak tega. Anak saya ngelihat teman-temannya main handphone, oh hancur hati saya. Pergi saya ke belakang, karena kalau saya terus di situ nangis saya. Datang tamu, anak-anak tamu main handphone, anak saya lihat nih, karena ibunya nggak membolehkan handphone. Di rumah saya nggak ada TV. TV yang saya beli dimasukkan ke dalam gudang di belakang. Nggak boleh. Lama saya mikir. Dulu waktu masih kecil nonton TV ini susah. Sekarang TV-nya ada, malah nggak boleh ditonton. Dalam hati saya, apa salah? Maka saya mesti perang melawan diri saya. Kalau saya perturutkan diri saya, nanti saya kasih ke anak saya, ini disiplin rusak. Istri saya sudah buat aturan, anak nggak boleh nonton TV, anak nggak boleh megang handphone. Tiba-tiba saya diam-diam mengkhianati, maka ini rusak. Nah, jadi memang kita mesti sepakat. Al-mu'minun laki-laki, suami, wal mu'minat perempuan, ibu, ba'duhum awliya'u ba'd. Saling tolong menolong. Kalau bapak orang yang nggak tegaan, serahkan ke istri. Kalau istri orang yang nggak sampai hati, serahkan ke bapak. Yang jadi masalah dua-duanya nggak sampai hati.
maka mesti kuatkan hati. Kamu 50%, saya 50%, kita kuatkan, kita selamatkan anak kita. Karena kalau tidak, psikologisnya hancur, cara ngomongnya, emosinya berapi-api. Anak kalau sudah ketergantungan dengan handphone, handphonenya kita tarik, dia berubah. Dia tidak anak kita lagi. Dia bisa bertingkah, menendang, memukul, mencaci maki. Kenapa? Karena dia sudah terikat dengan handphone itu. Oh, kalau gitu nggak boleh sama sekali. Kasih waktu 15 menit, 30 menit, 1 jam. Dan yang ditonton religi, ngaji, yang bisa kita pilihkan. Video muslimah anak kecil, ngaji, solawat, ada yang bisa ditonton, ada pilih-pilih. Tapi ketika kita berikan saja bulat-bulat, tanpa ada aturan, tanpa ada disiplin. Nah, ini disiplin ini. Dan diantara disiplinnya adalah usia balita bawah 5 tahun, habis itu preschool, habis itu TK, habis itu SD. Anak hanya boleh di rumah sampai SD, habis. Kalau sudah masuk SMP, sanawiyah, aliyah, nggak boleh lagi. Keponakan saya, anak adik saya dengan adik cuman berdua. Adik saya punya anak, saya kasih tahu, anak kamu SMP, SMA nggak boleh di rumah. Ibu kami, ayah kami sudah meninggal. Gimana pun anak kamu juga adalah ponakan saya. Menurut Islam saya walinya, karena dia laki-laki, saya laki-laki. Berarti kalau terjadi sesuatu pada anaknya, saya walinya. Maka saya bilang, anak kamu mesti masuk pondok. Alhamdulillah, 2 anaknya, dua-dua masuk pondok. 1 di Riau, 1 di Bandung, di Bogor, Jawa Barat. Nah, anak saya begitu juga. Nggak ada tawar-menawar. Karena kalau SD masih bisa kita kendalikan. Tapi kalau sudah SMP, sudah SMA, badannya lebih besar dia, pikirannya lebih cerdas dia. 100 kita kasih aturan, dia punya 101. 1000 kita kunci, dia ada kunci serap. Maka tidak ada jalan lain, pondok pesantren. Kalau ada orang di Pulau Madura tidak memasukkan anak ke pondok, ini sama seperti pepatah ayam mati di lumbung padi. Ini Pulau Madura, ini padinya, lumbungnya pondok pesantren ini di sini. Maka tidak ada alasan. Yang penting anak wajib mondok, titik, nggak ada tawar-menawar. Cari lembaga pendidikan di dunia yang bisa ngurus anak 24 jam. Dari mulai bangun jam 3, sholat tahajud, murojaah, ngapal Quran, subuh berjamaah, zikir, baca wirid, bahasa Arab, masuk kelas, baca kitab, tahfiz Quran, zuhur, asar, olahraga, sore, mandi, maghrib, isya, ngaji, malam, sampai tidur lagi jam 10. Tidurnya kiai lebih dulu bangun sebelum santri bangun, dan santri lebih dulu tidur. Malamnya didoakan kiai dalam tahajud munajatnya, dibacakan wirid, dibacakan hizib, dibacakan ayat. Hanya ada di Indonesia. Mudah-mudahan Allah menjaga Indonesia. Benteng terakhir kita pondok pesantren. Malaysia, Brunei Darussalam, itu Islamnya dijaga 4 tiang. Yang pertama, dasar negara Al-Quran. Yang kedua, ada sultan. Yang ketiga, ada mufti. Karena mufti ngelapor ke sultan, sultan urusan negara, mufti urusan agama. Yang keempat, ada jakim, lembaga negara yang khusus agama Islam. Jakim namanya, Jawatan
kemajuan Islam Malaysia. 4 ini yang menjaga Islam. Dasar negara, Sultan, Mufti, Jakim. Kita dasar negara Pancasila, itu sudah kesepakatan kita. Negara Kesatuan Republik Indonesia intisari dari Al-Quran, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, permusyawaratan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu cara kita untuk bersatu berbeda suku dan agama. Yang kedua, sultan. Sultan sudah tidak ada lagi. Dengan tidak adanya sultan, tidak ada mufti. Dengan tidak adanya mufti, tidak ada fatwa yang mengikat. Yang keempat, tidak ada lembaga negara yang khusus agama Islam. Itu ada Kementerian Agama. Kementerian Agama bukan khusus agama Islam. Kementerian Agama di Bali, kepala kanwilnya saudara kita dari Hindu. Kementerian Agama di Papua, kepala kanwilnya dari Protestan atau Katolik. Kementerian Agama adalah semua agama.